Mengejutkan. Apakah pantas Ahok dan AHY jadi menteri baru? Beredar nama-nama menteri kabinet terbaru. Hal itu membuat isu reshuffle yang sudah dihembuskan Presiden Joko Widodo semakin liar. Menariknya, dari daftar nama tersebut, ada nama yang menarik perhatian publik, seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang ditulis menduduki kursi Menteri BUMN, sedangkan Erick Thohir digeser ke Menteri Perdagangan. Kemudian ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menduduki kursi Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara nama Teten Mas Duki malah tidak ada dalam daftar tersebut. Menanggapi hal itu, Direktur Research Center of Reform of Economics, yang disingkat KOR Indonesia, Peter Abdullah menilai, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya, sehingga bukan hal yang tidak mungkin AHY dan Ahok jadi menteri jika memang itu kehendak Jokowi. Untuk Ahok, Peter menilai akan menjadi hal yang menarik jika benar dia menjadi Menteri BUMN, sebab sikapnya yang tegas akan diuji mengurusi banyaknya BUMN. Akan menarik memang kalau Ahok jadi Menteri BUMN. Keberanian dan ketegasan Ahok akan benar-benar diuji ketika menjadi Menteri BUMN, ujarnya kepada Detik.com, Kamis 2 Juli 2020. Sementara untuk AHY, Peter mengaku ragu jika dia duduk di kursi Menteri Koperasi dan UKM, sebab dia menilai AHY kurang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Akan berat buat AHY kalau kita menginginkan perubahan dalam membangun kembali koperasi. Kita butuh orang yang benar-benar paham ekonomi, khususnya lagi terkait koperasi dan UMKM. Bisa saja AHY menjadi Menkop, asalkan dia kemudian didampingi wamen atau staf ahli yang benar-benar paham akan jiwa koperasi, terangnya. Apakah menurut Anda Sandiaga Uno pantas duduk menjadi Menteri Koperasi dan UMKM? Sementara pengamat lain, Ekonomi Institute Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira, berpendapat lain. Dia kurang setuju dengan kedua nama tersebut. Menurutnya, di situasi pandemi saat ini dan dihantui resesi, dibutuhkan sosok menteri yang paham tentang ekonomi, sehingga diharapkan menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional, bukan politik. Wah, yang jelas di tengah situasi krisis ini, yang dibutuhkan adalah kabinet yang profesional, bukan yang berasal dari kalangan politik. Kan kami banyak birokrat handal atau akademisi yang punya integrasi, menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja, ujarnya. Begini pendapat Ahok, gaji di Pertamina 170 juta, tapi lebih enak jadi gubernur. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, menyatakan gajinya saat ini sebagai petinggi di Pertamina jauh lebih besar dibanding gajinya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saya mah enak sekarang, gaji lebih gede. Gaji ya gedean komisaris lah, jauh, ujar pria yang akrab disapa Ahok ini dalam acara bincang-bincang bersama Andi F. Noya di Instagram Kick Andy Show, dikutip Minggu 28 Juni. Dia menyebutkan gaji pokoknya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017 cuma sebesar 7 juta per bulan, dengan tambahan tunjangan uang makan sebesar 30 juta rupiah dan mendapatkan fasilitas mobil dinas plus supir. Sementara itu, Ahok menyebut saat ini gajinya di Pertamina sebagai komisaris utama sebesar 170 juta. Kalau gaji gubernur kan 7 juta, lebih sebulan. Tunjangan uang makan 30 juta. Memang ada mobil dan sopir. Tapi kalau di Pertamina, kita bisa dapat 170 juta gaji, ujar Ahok. Ahok juga bercerita, sebetulnya dirinya lebih nyaman jadi gubernur dibanding komisaris meski gajinya jauh lebih besar. Pasalnya, sebagai gubernur, dia bercerita dirinya bisa banyak menolong banyak orang yang membutuhkan. Menurut penuturannya, selama jadi gubernur, dalam sebulan dia mengeluarkan dana operasional hingga 3 miliar rupiah hanya untuk membantu orang miskin.
Dia menyebut dana itu langsung diberikan ke rekening masing-masing orang yang membutuhkan. Dua-duanya sih sama, tapi jadi gubernur lebih enak, bisa menolong orang banyak. Saya punya dana operasional itu 1 bulan, kita bisa pakai hampir 3 miliar rupiah untuk bantu orang miskin. Saya transfer langsung ke rekening mereka masing-masing, kata Ahok. Ahok berkisah, selama jadi gubernur setiap pagi, warga Jakarta banyak meminta bantuan kepadanya langsung di kantor balai kota. Dia menyebut akan membantu yang meminta bantuan dengan mentransfer uangnya lewat rekening DKI. Terutama yang ijazahnya nyangkut ya. Kadang ada orang ijazah nyangkut, atau dia butuh beli obat, nggak ditanggung BPJS. Tiap pagi orang datang, minta bantuan tuh, kita bantuin aja. Asalkan dia punya rekening Bank DKI. Kalau nggak punya, kita bukakan, dia Bank DKI, ungkap Ahok. Menurutnya, bantuan diberikan lewat rekening Bank DKI, agar tercatat rapi dan transparan, sehingga dirinya terbebas dari tuduhan nilep anggaran. Saya nggak mau dituduh nilep uang operasional kan? Kalau kontan kan, itu bisa dituduh nilep. Jadi, kalau pakai rekening bank, kan bisa tercatat dengan baik, cerita Ahok. Untuk perihal menjadi menteri, Ahok belum mendapatkan informasi. Apa tanggapan AHY? Partai Demokrat akan baik-baik saja meski diserang dari berbagai sisi. Sekarang ini, Demokrat sedang fokus. Saya mengibaratkan Partai Demokrat itu sebuah pohon besar dan tinggi, menjulang di tengah-tengah belukarnya hutan. Lalu disapu angin tornado dari berbagai arah. Setelah tornado, langsung disambar apinya petir pucuk pohon yang tinggi tersebut hingga melepuh. Seperti itulah posisi Partai Demokrat hari ini. Bisa dilihat dari kacamata saya sebagai orang awam politik tanah air. Hujanan fitnah hingga pemberitaan hoax atau bohong disematkan pada partai Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY tersebut. Partai ini tampak dimusuhi oleh lawan politiknya di masa pandemi COVID-19. Saya pun heran, tak tahu di mana letak salahnya partai berlambang Mercy tersebut di mata parpol rivalitasnya. Di saat gencar membantu rakyat, dibilang cari muka, cari perhatian, dan lain sebagainya. Sekarang, ujian tersebut masih berdatangan dari berbagai sisi. Diserang dari berbagai macam arah, dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Pokoknya serangan ini bermula sejak partai ini konsisten menolak usulan dari partai politik berseberangan, PDIP. Sangat ngotot ingin membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP secepat-cepatnya. Padahal, masih suasana pandemi virus corona. Masyarakat lebih membutuhkan RUU yang dapat membantu mereka melawan dan bangkit dari keterpurukan secara kesehatan dan ekonomi dari pandemi ini. Bahkan, sudah ramai hoax yang ditujukan kepada Demokrat, dibilang abstain, main sendiri, sampai seperti dimusuhi semua partai politik yang ada di tanah air. Padahal apa yang disampaikan Demokrat itu semata-mata bela aspirasi rakyat. Demi kebaikan kita bersama, bukan kepentingan satu golongan atau kelompok saja. Buktinya, pemikiran Demokrat sejalan dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah. Bahkan Seku Muhammadiyah berharap agar Demokrat istiqomah cabut RUU HIP. Tak hanya menolak RUU HIP yang dianggap mengkerdilkan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila. Sebelumnya, bahkan jauh hari, partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun ini sudah mewanti-wanti bakal ada upaya pemerintah menggadaikan negara melalui cukong asal Taipan untuk menguasai tanah air lewat RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan RUU Perpajakan dengan berdalih sebagai investasi. Alhamdulillah, tidak sedikit yang menolak. Hampir semua elemen dan berbagai pihak mendukung Partai Demokrat karena menyuarakan kebatilan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Partai Demokrat tak gentar melawan serangan-serangan tersebut. Bahkan, tantangan itu diterima dengan senang hati. Para tokoh nasional didatangi, ditengok, jalin silaturahmi dengan baik, hingga semua kembali kondusif. Belum lama ini, contohnya, Partai Demokrat sudah beberapa kali mengadakan web seminar terkait isu-isu penting yang tengah melanda tanah air. Terakhir mengangkat isu soal pembahasan RUU HIP
yang menghadirkan para tokoh lintas agama di seluruh Indonesia. Karena RUU HIP tak jauh dari permasalahan agama dan kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tak salah dong bila ada istilah pohon besar dan tinggi disapu angin topan, tetap berdiri kokoh, disamakan seperti Partai Demokrat. Semakin besar dan tinggi menjulang karena prestasi yang dimiliki, maka semakin besar juga ujian dan cobaan menerpa untuk membuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Biar masyarakat saja yang menilai mana partai politik yang sungguh-sungguh membela rakyat dan mana partai yang hanya membela golongan maupun kelompok saja. Bagaimana menurut pendapat Anda?